Masyarakat Yordania tengah ketakutan lantaran diduga diteror oleh Iran. Adapun teror tersebut mulai berdatangan setelah Yordania mengklaim menembak drone Iran yang menyerang Israel. Tak lama kemudian, sumber keamanan regional Yordania mengatakan benda-benda aneh terbang di wilayah udaranya. Yordania menduga benda aneh tersebut adalah drone milik pasukan Garda Revolusi Iran atau IRGC. Pemerintah Yordania mengatakan pecahan peluru jatuh di beberapa tempat tanpa menyebabkan kerusakan ataupun cedera pada warganya. Angkatan bersenjata Yordania mengungkapkan pihaknya akan melawan apapun yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan negara, termasuk saat drone Iran melintasi negaranya pada Sabtu 13 April 2024 untuk menyerang Israel. Yordania memang mengklaim telah menembak beberapa drone dari ratusan proyektil Iran. Namun Israel mengira tembakan pemerintah Yordania menjadi bukti dukungan terhadap Zionis. Sehingga kini Menteri Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania, Ayman Al-Safadi mengatakan akan menyerang Israel. Dikutip dari tribunnews.com, ia menekankan bahwa Yordania akan melakukan hal yang sama jika drone Israel melintasi wilayahnya. Sikap tersebut dilakukan untuk melindungi warga Yordania di tengah konflik terbaru antara Iran dan Israel. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali atau akrab disapa Gus Mudlor ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini Selasa 16 April 2024. Gus Mudlor diduga memotong dan menerima uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPBD Sidoarjo. Adapun Gus Mudlor dilaporkan memiliki total harta kekayaan mencapai 4,7 miliar rupiah. Gus Mudlor memiliki tanah dan bangunan di Sidoarjo dengan total senilai 1,7 miliar rupiah. Ia juga memiliki 1 unit motor dan mobil senilai 183,5 juta rupiah. Selain itu, ia memiliki harta bergerak lainnya senilai 3,6 miliar rupiah dan surat berharga senilai 900 juta rupiah. Kemudian untuk kas dan setara kas sejumlah 1,6 miliar rupiah. Meski begitu, Gus Mudlor tercatat memiliki utang sebesar 3,3 miliar rupiah. Sebagai informasi, perkara dugaan korupsi di Sidoarjo berawal dari operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar pada 25 dan 26 Januari lalu. Dalam OTT tersebut, tim penyidik dan penyelidik mengamankan 11 orang, termasuk kerabat Gus Mudlor. Namun sejauh ini, KPK belum mengungkap nominal yang diterima oleh Gus Mudlor dalam kasus ini. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor menyatakan bahwa dirinya menghormati penuh semua proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, termasuk dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo yang menyeret namanya dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK. Mudlor menyebutkan masih perlu melakukan detailing bersama tim pengacaranya terkait persoalan ini, khususnya tentang penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo. Ditanya terkait rencana pra-peradilan, Gus Mudlor juga menyebut bahwa hal itu detailnya juga ada di tim pengacaranya dan hasilnya seperti apa akan disampaikan ke media. Seperti yang diketahui, penyidik KPK sudah menetapkan Gus Mudlor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif pajak ASN di BPPD Sidoarjo. Hal itu menyusul 2 tersangka sebelumnya, yakni Kasubag Umum BPPD Sidoarjo, Siskawati, dan Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono. Keduanya sudah ditahan KPK sejak ditetapkan menjadi tersangka beberapa waktu lalu. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dari Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudlor. Ya, Bare.
Tanggapannya Gus Tanggapan apa ini? terkait informasi Informasi apa ini? penetapan tersangka oleh KPK. Kami menghormati keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK, sehingga saya juga mohon doa dari seluruh masyarakat Sidoarjo, termasuk terkait dengan langkah-langkah lebih lanjut. Mungkin nanti bisa detailing lagi bersama teman-teman dari tim pengacara kami. Jadi secara umum kami ingin sampaikan bahwa menghormati segala keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK. Itu ya. Kemungkinan ada pra-peradilan nanti ketika Nah, itu nanti detailingnya ada di pengacara. Nanti mungkin akan kami siapkan waktu panjenengan semua agar kemudian bisa melakukan wawancara langsung dengan beliau semua. Yang jelas bahwa proses ini kami hormati, dan kemudian karena negara hukum masih banyak yang kemudian bisa ditempuh dan sebagainya, maka secara umum kami sampaikan bahwa kami menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh KPK. Ada informasi pemanggilan Gus? Kapan? Cukup ya? Masih Gus. Ya. Tangis duka mengiringi 12 jenazah korban kecelakaan tol Jakarta Cikampek kilometer 58 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 16 April 2024. Para keluarga korban mengiringi 12 jenazah ke tempat peristirahatan terakhir mereka. Diketahui kecelakaan maut tersebut melibatkan 3 kendaraan, yaitu bus Prima Jasa, Grand Max, dan Daihatsu Terios. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu, mengatakan dari hasil kesimpulan sementara, kecelakaan maut tersebut disebabkan oleh kelelahan sopir Grand Max berinisial UK. UK yang terindikasi sebagai sopir travel gelap itu sudah berkendara selama 4 hari dari Jakarta Ciamis dan sebaliknya tanpa henti sejak 5 April 2024. Terkait identitas 12 jenazah, telah berhasil diidentifikasi menggunakan metode kecocokan DNA yang memerlukan waktu sebanyak 6 hingga 7 hari. Sementara itu pihak Jasa Raharja telah memberikan santunan kepada para ahli waris 12 korban kecelakaan maut itu. Meskipun terindikasi mobil yang ditumpangi adalah travel gelap, Jasa Raharja tetap memberikan santunan dengan didasari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1963 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana mengatakan, kecelakaan di tol Japek kilometer 58 itu termasuk dalam kecelakaan 2 kendaraan atau lebih. Dewi menegaskan, ketika terjadi kecelakaan antara 2 kendaraan atau lebih, Jasa Raharja tidak melihat status apakah kendaraan tersebut adalah travel ilegal atau resmi. Suara isak tangis memecah keheningan malam di ruang tunggu Gedung Pemulasaran Jenazah RSUD Syam Rabu Bangkalan pada Senin 15 April 2024. Tidak jauh dari ruang tunggu, seorang pria berinisial BY 56 tahun, warga desa Kecamatan Arosbaya, meregang nyawa di ruang otopsi seusai menjadi korban penganiayaan yang terjadi sekitar pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat. Suasana duka juga menyelimuti sejumlah warga yang berada di luar gedung pemulasaran jenazah. Dari obrolan warga yang masih kerabat dan keluarga korban, BY meninggal dunia di tangan keponakannya sendiri, yakni MS 48 tahun. Pelaku disebut menderita gangguan jiwa. Hubungan keluarga berstatus paman dan keponakan itu dibenarkan oleh Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya. Meski begitu, pihak kepolisian menempatkan pelaku MS di sebuah klinik di Jalan Soekarno-Hatta atau di depan Mapolres Bangkalan untuk menjalani perawatan. Ia menjelaskan, awalnya pelaku dan korban sama-sama dilarikan ke Puskesmas Arosbaya untuk mendapatkan perawatan medis dengan penjagaan ketat dari personel Polsek Arosbaya dan Opsnal Satreskrim Polres Bangkalan. Adapun pemicu cekcok mulut itu masih dalam proses penyidikan.
Pihak Polsek dan Reskrim masih mendalami modusnya, termasuk melengkapi keterangan para saksi di lapangan. Febri tidak menjelaskan secara rinci terkait luka yang diderita pelaku. Begitu juga luka pada tubuh BY yang menyebabkan korban meregang nyawa. Namun ia memastikan bahwa keduanya sama-sama menderita luka akibat senjata tajam. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya. Tadi kejadian kurang lebih pukul jam 19.00 di Desa Arsbaya, Kecamatan Arsbaya, yang terjadi penganiayaan agak keras ya? Bahkan orang meninggal dunia. Korbannya itu B, sedangkan pelakunya ini inisialnya M. Ini berawal dari cekcok mulut antara kedua, dan ini masih ada hubungan keluarga. Itu terjadi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, sehingga salah satu dari korban ini meninggal dunia. Satu hubungan keluarganya? Antara paman dan ponakan. Yang paman itu korban? Oh, iya, sebagai korban. Usianya 58 tahun. Cekcok 56 tahun. Cekcok mulutnya masalah apa? Ini lagi dalam proses penyidikan. Kami juga kan tadi teman-teman dari Reskrim Bangkalan dan Polsek Arsbaya sedang mendalami modusnya apa, terus melengkapi keterangan dari saksi-saksi di lapangan. Pasca kejadian yang mengamankan pelaku siapa nih? Tadi langsung dibawakan awalnya setelah kejadian itu kedua korban dan pelaku ini dibawa ke Puskesmas Arsbaya. Di sana dilakukan pengamanan oleh teman-teman dari Polsek. Pelaku sempat luka kayaknya dan tangannya. Dua-dua luka, dari pelaku luka, dari korban juga luka. Luka itu sempat terjadi duel kan? Ya seperti itu. Namanya penganiayaan jadi ya. Pantai Lon Malang yang berlokasi di Desa Bira Tengah, Kecamatan Soko Banah, Kabupaten Sampang, Madura, menjadi primadona tempat wisata bagi warga untuk mengisi waktu libur pasca Lebaran pada Selasa 16 April 2024. Terbukti, lonjakan jumlah pengunjung terjadi di destinasi wisata yang menyajikan panorama keindahan pantai utara Bumi Bahari tersebut, bahkan berkali-kali lipat dibandingkan hari biasanya. Kondisi itu terjadi H+1 Lebaran sampai hari ini. Pengunjung yang datang tidak hanya dari wisatawan lokal Sampang, warga dari daerah lainnya di Jawa Timur juga memenuhi area Pantai Lon Malang itu. Owner Pantai Lon Malang, Mas Tuki, mengatakan bahwa kondisi ramainya pengunjung menjadi rutinitas tahunan di Pantai Lon Malang pasca Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Terhitung meningkatnya jumlah pengunjung, rata-rata mencapai 2.500 orang setiap harinya, sedangkan di hari biasanya berkisar 500 hingga 600 orang setiap hari. Menurut Mas Tuki, menghadapi liburan Lebaran tahun ini, terdapat penambahan wahana yang telah dirasakan wisatawan di Pantai Lon Malang, seperti perahu kano dan ke depan. Juga ada penambahan zona anak atau arena bermain dikhususkan untuk anak-anak. Ia menambahkan, untuk biaya karcis tidak ada penambahan, karena biaya bersama dengan Ia menambahkan, untuk biaya karcis tidak ada penambahan, karena biayanya sama dengan hari-hari biasanya, yaitu Rp10.000. Sementara itu, salah satu pengunjung dari Kabupaten Pamekasan, Ramadhani, 18 tahun, menyampaikan jika dirinya bersama keluarga sudah 2 kali berlibur pasca Lebaran di Pantai Lon Malang ini. Menurutnya, keindahan yang disajikan Pantai Lon Malang membuat dirinya ketagihan untuk datang kembali, termasuk fasilitas wahana yang lengkap. Selain itu, kuliner di wisata Pantai Lon Malang juga dapat memanjakan pengunjung, mulai dari ikan bakar, sate, bakso, dan lain sebagainya. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama video wawancara dari owner Pantai Lon Malang, Mas Tuki, dan pengunjung pantai, Ramadhani. Rame mas, pasca Lebaran kunjungan meningkat 3 kali lipat dari hari-hari biasa.
menjadi rutinitas berarti ya pasca Lebaran. Menjadi rutinitas tahunan memang. Ketika libur lebaran, alhamdulillah tidak kunjungan. Sampai berapa per harinya? 2.000 sampai 2.500. Rata-rata bisa sampai 2.500 per hari. Dibandingkan hari biasa, kalau hari biasa Di gimana? hari-hari biasa itu 400 sampai 500 sampai 600 orang. Kalau hari-hari libur kayak gini kan meningkat lah. Untuk Lebih wahana meningkat, lebih dari luar kota juga ada yang banyak. Untuk wahana alhamdulillah ada penambahan juga, ada perahu kanu juga. Sudah 3 tahun yang udah ada. Yang nambah baru itu kan hanya perahu kanu. Dan insya Allah ke depan bakal banyak wahana-wahana lain yang kita tambahkan. Rencana apa kan? Rencana zona anak memang yang perlu kita tambah nanti untuk bisa hari itu bermain untuk anak-anak. Jadi orang tua yang pengen berkunjung ke Ron Malang bawa anak itu sudah tidak bingung lagi, nanti ada zona untuk anak untuk bermain. Jadi lebih safety, lebih aman gitu. Untuk biaya karcis ada berbeda nggak kak? Karcis tetap berlaku weekend. Kalau lebaran weekend sama seperti hari-hari biasa, weekend itu 10.000. Jadi lebaran tetap masih 10.000. Nggak ada perubahan. Berarti perbedaannya hanya 2.000 kak ya? Kalau hari-hari biasa itu weekday-nya 8.000. Kalau weekend itu 10.000. Ketika pas lebaran tetap aja, tetap masuk libur atau masuk weekend lah 10.000. Mungkin di momen peremanan ini ada perpanjangan operasi kayak kak? Wisata? Waktu beroperasi itu Sama masih rutinitas setiap tahun itu masih 10 hari lah sampai 11-12 hari. Kurang lebih 15 hari untuk hari libur. Tergantung hari-hari libur nasional juga nanti. Tapi biasanya itu kan hari libur lebaran itu 10 hari. Pasca lebaran ketupat masih sisa 2 hari 3 hari masih ramai. Dari Pegantenan, Pegantenan, Kecamatan, Pegantenan. Kabupaten Pamekasan ya? Iya, Kenapa pilih berlibur di Lon Malang? enak aja gitu mas. Tempatnya bikin nyaman gitu. Bikin nyaman. Iya. Melihat pemandangan ini ya, laut ya. Nah, sebelumnya pernah ke sini nggak mas? Pernah Berapa kali ke sini? 2 kali kalau nggak salah. 2 kali. Kesannya 2 kali ke Lon Malang gimana? Bosen atau gimana mas? Nggak bosen mas, enak. Malah bikin lagi gitu ya? Iya bikin lagi. Menurut jenengan fasilitas di sini gimana? Fasilitas ya lumayan lah. Memadai gitu ya? Iya, memadai. Semua kebutuhan terpenuhi ya? Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.